Macan Asia, simbol kekuatan, strategi, dan kebangkitan Indonesia di era Prabowo Subianto. Oleh Ferry Rusdiono, Sarjana Hukum. Penulis adalah jurnalis senior dan ketum Perkumpulan Online Dwipantara PWOD. Istilah Macan Asia bukan sekedar julukan atau simbol politik semata. Lebih dari itu, ia mencerminkan kekuatan, ketegasan, dan strategi besar yang melekat pada sosok Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto. Sebuah nama yang kini menggema tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di panggung global. Sejarah mencatat bahwa kekuatan militer Indonesia pernah menunjukkan eksistensinya dalam berbagai misi strategis, termasuk operasi yang sering dibingkai sebagai misi perdamaian. Dalam narasi geopolitik, peran Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata. Di bawah kepemimpinan Prabowo, arah tersebut kembali ditegaskan, bahwa Indonesia bukan hanya negara berkembang, tetapi kekuatan yang diperhitungkan. Julukan Macan Asia menjadi representasi dari karakter kepemimpinan yang tegas, berani, dan penuh perhitungan. Prabowo dikenal memiliki pengalaman panjang dalam dunia militer dan strategi pertahanan, yang kemudian membentuk gaya kepemimpinannya saat memegang kendali negara. Tidak hanya dalam aspek pertahanan, Prabowo juga aktif dalam diplomasi global. Upaya membangun perdamaian dunia menjadi salah satu fokus penting, termasuk sikap Indonesia dalam konflik internasional seperti isu Palestina. Indonesia di bawah kepemimpinannya berupaya tampil sebagai mediator yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Lebih jauh, kebangkitan citra Indonesia di mata dunia menjadi sorotan utama. Setelah sekian lama dianggap stagnan dalam pengaruh global, kini Indonesia mulai menunjukkan taringnya kembali. Diplomasi aktif, kekuatan militer yang terukur, serta posisi strategis dalam percaturan internasional menjadikan Indonesia kembali disegani. Sebutan Macan Asia pun bukan lahir dari ruang kosong. Ia terbentuk dari kombinasi pengalaman militer, jaringan internasional, serta keberanian mengambil keputusan dalam situasi kompleks. Hal inilah yang membuat sosok Prabowo tidak hanya dikenal sebagai pemimpin nasional, tetapi juga figur strategis di tingkat global. Di tahun 2026, narasi besar tentang kebangkitan Indonesia semakin menguat. Kepemimpinan Prabowo dianggap mampu mengangkat kembali harkat dan martabat bangsa yang sempat meredup dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia kini hadir dengan wajah baru, lebih percaya diri, lebih tegas, dan lebih berpengaruh. Pada akhirnya, Macan Asia bukan hanya tentang satu individu. Ia adalah simbol kebangkitan bangsa. Simbol bahwa Indonesia tidak lagi berdiri di pinggiran, tetapi siap berada di garis depan dalam menentukan arah dunia, dengan visi kemanusiaan, kekuatan, dan kedaulatan sebagai fondasi utama. Di tengah dinamika politik yang semakin tajam, publik perlu semakin cerdas memilah antara fakta, opini, dan narasi yang sengaja dipelintir untuk menjatuhkan figur tertentu. Salah satu yang kini menjadi sasaran adalah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang kerap disudutkan melalui isu-isu tidak berdasar dan hoaks yang berulang. Istilah Macan Asia yang dilekatkan kepada Prabowo sejatinya bukan sekadar simbol kosong atau glorifikasi berlebihan. Ia lahir dari persepsi atas karakter kepemimpinan yang tegas, berani, dan memiliki daya tawar di kancah internasional. Dalam dunia geopolitik yang keras, citra kuat seperti ini justru menjadi kebutuhan, bukan ancaman. Namun sangat disayangkan, dalam kontestasi politik, simbol-simbol tersebut sering dipelintir menjadi bahan propaganda negatif. Narasi sejarah, bahkan yang belum tentu valid, diangkat kembali tanpa konteks yang utuh, seolah menjadi kebenaran mutlak. Padahal, publik yang rasional memahami bahwa perjalanan seorang pemimpin tidak bisa dinilai dari potongan cerita sepihak. Fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah, di era kepemimpinan Prabowo, Indonesia mulai menunjukkan posisi yang lebih aktif dalam diplomasi global. Pendekatan yang digunakan bukan semata kekuatan militer, melainkan kombinasi strategi pertahanan dan diplomasi kemanusiaan. Ini terlihat dari keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional yang mendorong stabilitas kawasan dan penyelesaian konflik secara damai. Di dalam negeri, langkah rekonsiliasi politik yang dilakukan juga patut diapresiasi. Alih-alih memperpanjang polarisasi, Prabowo justru merangkul rival politiknya, membuka ruang dialog, dan mengedepankan persatuan nasional. Ini adalah sikap kenegarawanan yang jarang dimiliki oleh pemimpin di tengah kompetisi politik yang keras.
Hoaks dan upaya delegitimasi terhadap figur publik seperti Prabowo tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Jika dibiarkan, ini akan menciptakan budaya politik yang tidak sehat, di mana fitnah lebih cepat menyebar daripada fakta. Masyarakat perlu memahami bahwa kritik adalah hal yang sehat dalam demokrasi, tetapi harus berbasis data, bukan asumsi atau rekayasa narasi. Menjatuhkan dengan hoaks bukanlah bentuk oposisi yang cerdas, melainkan tanda kemunduran dalam berpolitik. Pada akhirnya, sosok Macan Asia bisa dimaknai sebagai representasi ketegasan dan keberanian dalam menjaga kedaulatan serta martabat bangsa. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk memastikan Indonesia berdiri sejajar dengan negara lain di dunia. Sudah saatnya publik tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar. Politik boleh berbeda, pilihan boleh beragam, tetapi menjaga akal sehat dan persatuan bangsa adalah tanggung jawab bersama.